dibawakan dengan judul Al-Qunut fi Shalawatil Khamsi lin Nazilah. Ahibati fillah, qunut terbagi menjadi dua. Ada qunut nazilah dan ada qunutul witir. Qunut ada dua keadaan atau ada dua macam, qunut nazilah dan qunut witir. Bagaimana dengan qunut subuh? Qunut subuh tidak masuk dalam kategori hal yang disyariatkan. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan. Halus bahasanya, tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah tegas mengatakan bid'ah. Adapun Imam Syafi'i maka mengatakan qunut subuh hukumnya sunnah. Mengapa terjadi khilaf di kalangan ulama terkait dengan qunut subuh ini? Perhatikan baik-baik dengan seksama agar kita mengetahui apa yang menjadi sebab terjadinya khilaf di kalangan ulama terkait dengan qunut subuh ini. Mengapa sebagian ulama memandang qunut subuh adalah sunnah, sebagian yang lain mengatakan tidak disyariatkan, bahkan jelas terang-terangan dengan tegas Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Karena berbedanya penilaian mereka di dalam memandangi sebuah hadis. Hadis itu berbunyi, "Ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya." Di dalam hadis ini disebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih saja merutinkan qunutnya di dalam salat fajar sampai beliau berpisah dari kehidupan dunia. Ya, lam yazal Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya. Dan masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut dalam salat fajarnya sampai berpisah dari kehidupan dunia. Penilaian ulama tentang status kedudukan hadis ini, itulah penyebab ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadis ini sahih menyatakan disyariatkannya qunut subuh. Dan ulama yang mengatakan riwayat ini lemah, maka konsekuensinya tidak disyariatkan qunut subuh, tidak ada. Karena apa? Hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Mengapa hadis ini diperdebatkan oleh para ulama? Ada yang menganggap hadis ini sahih dan ada yang menganggap hadis ini lemah. Karena di dalam riwayat ini ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Perhatikan baik-baik agar antum tahu apa penyebabnya. Qunut subuh itu kenapa berbeda pandangan ulama? Apa sebabnya? Perselisihannya itu di mana letaknya? Perselisihan mereka berbeda di dalam menentukan status riwayat hadis ini. Sebagian ulama memandang hadis ini sahih, dan yang mensahihkan hadis ini diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, qunut subuh disyariatkan, disunnahkan. Dan di antara ulama yang menyatakan hadis ini sahih adalah Al-Imam Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Ya. Taib. Ulama yang memandang hadis ini lemah, apa alasannya? Karena di dalam riwayat ini terdapat seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi, nama asli beliau adalah Isa bin Mahan. Isa bin Mahan.
Al-ulama mukhtalifuna fi hadzal rawi fi thiqatih. Para ulama berbeda pandangan tentang kethiqahan perawi hadis ini yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini menyatakan bahwa perawi ini thiqah. Perawi ini thiqah, sehingga mereka menyatakan bahwa hadis ini sahih. Taib. Ulama yang memandang bahwa perawi ini tidak sampai kepada derajat thiqah, itulah yang menyebabkan mereka tidak mengambil riwayat hadis ini, dan mereka memandang bahwa hadis ini lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Siapa ulama yang mendhaifkan riwayat ini? Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari melemahkan riwayat ini. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah mendhaifkan perawi ini. Kemudian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal melemahkan perawi ini. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal qunut subuh tidak disyariatkan, dan itulah yang dipraktikkan di Saudi Arabia. Tidak ada qunut subuh. Karena Saudi Arabia mengambil mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, mengapa qunut subuh banyak kita saksikan di negara kita? Karena mayoritas bermazhabkan Syafi'i. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Taqrib At-Tahdzib memberikan sebuah penilaian bahwa perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi atau yang bernama Isa bin Mahan, beliau dinilai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar ini ulama dari kalangan Syafi'i. Ulama dari kalangan Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi statusnya adalah saduqun sayyi'ul hifz, lemah hafalannya. Dia adalah orang yang jujur, saduq, orang yang jujur, tapi bermasalah, ada kecacatan dalam kekuatan sanad perawi ini. Kenapa? Karena perawi ini lemah hafalannya. Jadi periwayat hadis atau hadis itu bukan hanya dilihat dari siapa orang yang membawanya, tapi benar-benar dipastikan memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Ya, itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh mereka. Kalau seorang rawi memiliki hafalan yang lemah, maka itu menjadi satu hal yang cacat menurut mereka, sehingga tidak bisa naik kepada derajat seseorang itu dikatakan thiqah. Baik. Dan yang mendhaifkan riwayat ini juga Al-Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah jelas tegas mengatakan bid'ah. Mengapa Imam Abu Hanifah mengatakan qunut subuh bid'ah? Karena ada riwayat lain. Ya. Riwayat itu adalah pertanyaan salah seorang anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada ayahnya, yang ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, bagaimana tanggapanmu tentang qunut subuh? Maka sahabat ini mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Qunut subuh itu muhdats, ya, sesuatu hal yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya riwayat ini menjadi argumentasi yang menguatkan bahwa memang riwayat ini lebih mendekati kepada lemah statusnya. Ya, dan para ulama mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam 'ala at-ta'dil. Ini sebuah kaidah dalam ilmu mustalah al-hadis. Ya, ini berbeda pendapat para ulama, ada yang melemahkan riwayat hadis, ada yang mensahihkannya. Yang mensahihkannya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan yang mendhaifkan riwayat ini mayoritas jumhur para ulama. Taib, ini berbeda pandangan. Dua ulama berbeda pandangan, yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan. Taib, mana yang lebih kuat? Ulama hadis punya sebuah kaidah yang berbunyi
Al-jarhul mufassar muqaddam 'ala ta'dil. Kritikan yang bersifat rinci lebih dikedepankan dibandingkan pujian. Perhatikan baik-baik. Al-jarhul mufassar muqaddam 'ala ta'dil. Kritikan yang bersifat rinci kepada seseorang lebih dikedepankan dibandingkan pujian yang diberikan kepada seseorang itu. Contoh, di masjid ini ditanya, bagaimana tanggapan antum tentang si fulan? Katakanlah si fulan ini bernama Yahya. Bagaimana tanggapan antum tentang Yahya? Yahya ini siapa? Antum semua tahu. Dia salah seorang jamaah di komplek ini. Katakanlah demikian. Berbeda penilaian. Sebahagian dari antum mengatakan, oh si fulan itu masya Allah baik, sholat jamaahnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah bolong, dia dikenal baik. Baik. Ternyata kelompok yang lain mengatakan, oh enggak, dia bukan orang yang baik. Kenapa? Karena saya mengetahui ada satu sifat buruk yang banyak orang nggak tahu. Dia itu punya keburukan begini. Dia punya kekurangan begini. Dan orang yang menilai, yang memberikan pujian ini tidak tahu dengan keburukan si Yahya ini. Maka siapa yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang Yahya? Kelompok yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Dia memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh kelompok yang pertama. Yang pertama dia memiliki penilaian secara zahir saja. Tapi kelompok yang kedua, saya tahu dia itu baik buruknya saya tahu. Kelompok yang pertama hanya mengetahui zahirnya saja. Selama ini yang saya tahu beliau baik. Tetapi kelompok yang kedua, ana tahu baik buruknya dia. Luar dalamnya ana tahu. Kenapa? Ana 10 tahun sama dia sebelum dia tinggal di sini. Masya Allah. Berarti yang memiliki ilmu lebih dalam kelompok yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Dia punya pengalaman lama berteman dengan si fulan. Sedangkan antum hanya menilai dia selama dia tinggal 2 tahun di sini setelah dia pindah dari tempat yang di luar sana. Tetapi yang sudah lama mengenal dia, bahkan tahu seluk-beluk dia sebelum dia menikah, bahkan setelah menikah, dia tahu seluk-beluk. Maka dia memiliki ziyadatu ilmin. Kelompok yang kedua ini memiliki tambahan ilmu, yang tambahan ilmu ini tidak dimiliki oleh kelompok yang pertama. Sehingga mana yang lebih dikedepankan dalam kaidah ilmu mustalah hadis, kritikan yang bersifat rinci lebih dikedepankan sebatas pujian, lebih dikedepankan dibandingkan pujian. Yang ini memberikan pujian, tetapi kenapa mereka memberikan pujian? Karena mereka nggak tahu kekurangan perawi ini. Tetapi kelompok di sini dia bukan hanya mengetahui zahirnya, tapi kebiasaan luar dalamnya tahu. Dia memiliki tambahan ilmu yang tidak sampai kepada kelompok yang pertama ini. Ya, mengapa ulama menyatakan riwayat ini sahih? Ya, mungkin boleh jadi karena dia mengetahui baik-baiknya Abu Ja'far Ar-Razi. Tetapi kelompok yang menilai dhaif riwayat ini karena dia mengetahui rincian kritikan yang diberikan kepada perawi yang bernama Isa bin Mahan. Sehingga dalam kaidah dikatakan kritikan yang bersifat rinci, al-jarhul mufassar muqaddam 'ala ta'dil, lebih dikedepankan dibandingkan mereka yang memberikan pujian kepada seseorang, penilaian itu. Maka dari sini, dari kaidah inilah mayoritas ulama lebih mengkedepankan pendapat ulama yang melemahkan dan mendhaifkan. Karena Al-Imam Ibnu Hajar, salah seorang ulama Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya Taqribut Tahdzib bahwa Abu Ja'far Ar-Razi, beliau adalah seorang yang saduq sayyi'ul hifdz, rinci kritikannya. Dia itu orangnya jujur, tapi kekurangannya satu. Apa? Buruk hafalannya. Ya. Dan itu menjadi sebuah cacat yang tidak bisa diterima periwayatan dari apa yang datang darinya melalui dia. Demikianlah penyaringan para ulama hadis, sehingga terjaga hadis itu, agama itu terjaga agar tidak main-main.
Tidak asal sembarang mengatakan, oh ada riwayatnya, ada hadisnya. Iya, tapi lihat bagaimana seluk-beluk riwayat hadis itu. Bagaimana status kedudukan hadis itu. Bagaimana statusnya, perawinya, sanadnya, matannya. Itu harus dipelajari. Al-ilmu al-isnadu minad din. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Sanad hadis itu bagian dari agama. Al-isnadu minad din. Kalaulah bukan karena adanya sanad yang dipelajari, niscaya akan banyak orang-orang yang mengatakan sesuai dengan kehendak hatinya. Oh, menurut saya ini boleh. Oh, ini hadis. Oh, ini. Kalau bukan karena sanad, akan bermunculan orang-orang yang mengatakan sekehendak keinginan hati dia. Tapi karena adanya sanad, tidak main-main. Perkataan dia akan diteliti, perkataan dia akan dipertimbangkan, perkataan dia akan disaring oleh para ulama hadis, ya, sehingga tidak sembarangan orang mengatasnamakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Hati-hati ma'asyiral muslimin mengatasnamakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Anda meng-cross check ini hadis yang lemah atau dhaif. Hati-hati. Mengatasnamakan ini Nabi pernah melakukannya padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Perlu kehati-hatian di dalam menyampaikan agama. Karena setiap apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu huruf yang kita ucapkan tertulis oleh malaikat raqib atid. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apa yang dilafazkan oleh seseorang dari ucapan yang mereka lontarkan melainkan di sisinya ada raqib atid. Ada malaikat yang raqib yang mengawasi. Atid, malaikat yang hadir. Ya. Malaikat ini sifatnya apa? Selalu mengawasi, selalu hadir di sisi kita. Raqib atid itu bukan dua malaikat, ya. Tidak, ini sifat malaikat. Raqib yang mengawasi, atid yang hadir. Malaikat ini selalu hadir di sisi kita. Dia selalu siap mencatat apa yang kita ucapkan. Ya. Malaikat ini selalu siaga 24 jam mencatat apa yang kita ucapkan. Maka berhati-hati ketika ingin melontarkan satu ucapan. Oleh sebab itu sifat seorang mukmin mengucapkan sesuatu yang baik atau kalau tidak diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah perkataan yang baik atau kalau tidak diam. Selamat dia. Ya. Tayyib ma'asyiral muslimin maka Allah Subhanahu wa taala. Inilah akar permasalahan mengapa para ulama berbeda pandangan terkait dengan kunut subuh. Jelas? Jelas? Tayyib, siapa yang bisa menerangkan dari awal sampai akhir? Saya ingin mengecek ini benar-benar paham nggak? Antum kalau dihadapkan dengan permasalahan ini, antum bisa menerangkan, tadi yang anak saring begini, sehingga antum bisa menerangkan kepada jemaah, kepada orang. Ternyata akar permasalahan itu begini nih. Antum rincikan dari awal sampai akhir, seperti itu. Karena antum akan menyebarkan dakwah. Antum akan melanjutkan estafet para ulama. Nah, ada yang berusaha untuk mencobanya, ada yang mencobanya. Tidak ada. Baik. Bismillah. Baik, saya berhusnudzan antum bisa, tapi malu ya. Antum sudah paham insyaallah. Mungkin butuh training di rumah nanti, antum berusaha mengikuti apa yang sudah saya sampaikan itu, ya. Kalau perlu dibuat
diagramnya, ya. Ini yang mengatakan dhaif, ulama ini yang mengatakan sahih, ulama ini yang mensahihkannya. Kenapa akar permasalahannya? Karena ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa bin Mahan, dan perawi inilah yang diperselisihkan tentang kefiqahannya. Ya, itu sebenarnya inti permasalahannya. Perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang bernama Isa bin Mahan. Ya, perawi inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka yang mensahihkannya, yang tidak mempermasalahkannya, maka menyatakan hadisnya sahih. Sehingga kesimpulannya mereka mengatakan bahwa kunut subuh disyariatkan. Tetapi ulama yang tidak mensahihkan riwayat itu, konsekuensinya menyatakan bahwa kunut subuh lemah, dhaif. Baik. Makanya di dalam sifat salat Nabi tidak dimasukkan kunut subuh. Hanya ada dua kunut itu, kunut nazilah dan kunutul witir. Dan beliau termasuk di antara ulama yang mendhaifkan riwayat tentang adanya kunut subuh. Baik. Satu permasalahan yang sering terjadi, Ustaz, bagaimana sikap kita yang salat di belakang imam yang kunut subuh? Ini menjadi polemik yang di tengah masyarakat kita. Apa sikap kita yang menilai bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan atau bid'ah? Bagaimana sikap kita kalau kita salat di belakang imam yang kunut subuh? Baik. Ma'asyil muslimin dimuliakan Allah, sikap kita adalah berusaha untuk mengikuti sesuatu yang memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Pokoknya ucapan Nabi ini yang menjadi prinsip dalam kaifiyah salat. Ucapan Nabi ini yang menjadi pertahanan bagaimana kita sholat. Nabi telah memberikan satu rambu-rambu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka yang kita lakukan apa yang Nabi lakukan. Baik, Ustaz, bukankah Nabi mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti? Benar. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Itu benar riwayatnya, hadisnya sahih. Tetapi perlu kita fahami bahwa apa yang kita ikuti dari imam yang tidak bertentangan dengan apa yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak benar kita mengikutinya. Baik. Kalau seandainya Anda termasuk orang yang mensahihkan riwayat tadi, maka jelas jawabannya antum harus ikut kunut. Kalau antum mengikut penilaian Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut subuh itu riwayatnya sahih, ya jelas antum sebagai makmum yang harus kunut, mengikuti imam. Tetapi kalau Anda termasuk orang yang tidak mensahihkan riwayat itu, ya, maka disinilah yang menjadi polemik. Apakah saya harus ikut imam atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya, Imam Ahmad, apa pendapatnya dalam kunut subuh? Tidak disyariatkan. Baik. Beliau ketika ditanya, bagaimana sikap makmum kalau salat di belakang Syafi'i? Maka beliau mengatakan ikut imam. Itu pendapat beliau. Itu ijtihad beliau. Dan itu bukan wahyu. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Itu bahasa halusnya, ya, bahasa tajamnya apa? Ya bid'ah. Dan disyariatkan. Imam Abu Hanifah menggunakan bahasa yang lebih lugas, ya, lebih apa? Lebih sederhana, ya, apa? Bid'ah. Dan disyariatkan, ya. Cuman bahasa Imam Ahmad lebih halus, ya, tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Ketika beliau ditanya tentang hukum makmum yang di belakang imam yang kunut, beliau mengatakan ikut imam. Kalau imam kunut, ikut kunut. Itu ijtihad beliau. Dan itu bukan wahyu. Jangan terkecoh. Ya. Ustaz, Imam Ahmad mengatakan ikut imam yang kunut sekalipun dia mazhabnya bukan Syafi'i. Itu ijtihad beliau. Dan ulama yang berijtihad, apabila benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, mendapatkan satu pahala.
Ya. Karena kebenaran itu bukan dilihat dari ucapannya, tetapi lihat mana yang lebih mengacu kepada dalil. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? Kullun yu'khadhu wa yutraku hadithuhu illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik mengatakan rahimahullah, setiap ucapan manusia engkau berhak mengambil dan menolaknya. Setiap ucapan manusia engkau berhak untuk mengambilnya atau menolaknya, kecuali ucapan yang bersumber dari pemilik kuburan ini. Dan Imam Syafi'i berisyarat kepada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berziarah bersama murid-muridnya, ya, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, ya, atau yang di samping Masjid Nabawi itu, ya, beliau memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada murid-muridnya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya ketika berada di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yutraku hadithuhu illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia engkau berhak untuk tawar-menawar. Engkau berhak untuk mengambilnya atau menolaknya. Engkau berhak untuk menerimanya atau menolaknya. Tetapi ucapan yang muncul dari pemilik kuburan ini, dan beliau berisyarat kepada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kau tawar-menawar. Kau harus ambil setiap ucapannya, tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh kau tolak, harus diambil. Tetapi kalau yang mengucapkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kau berhak untuk tawar-menawar. Boleh mau ambil silakan, mau tidak silakan. Tetapi ucapan Nabi tidak boleh tawar-menawar di situ. Ini perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Maka ucapan Imam Ahmad bin Hanbal bukan dalil. Ucapan Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana sikap kita kalau salat di belakang Imam Syafi'i, beliau mengatakan ikut imam, maka ini ijtihad beliau. Ya. Bukan dalil. Ijtihad bukan dalil, berbeda. Ya. Baik. Lantas apa sikap kita? Kalau Anda menilai kunut subuh itu sunnah, ya jelas sudah jawabannya, harus ikut sama imam. Tetapi kalau Anda menyatakan bahwa kunut subuh adalah bid'ah, ya, kalau bid'ah yang dilakukan kenapa ikut-ikutan? Kalau Anda menilai bid'ah itu, kalau Anda menilai kunut subuh adalah bid'ah, tidak disyariatkan, kenapa Anda rela mengorbankan diri Anda untuk ikut-ikutan, terjerumus kepada perkara yang bid'ah? Ya, maka bagaimana sikap Anda? Ya sudah baca Rabbana walakal hamdu. Khalas. Ya. Kenapa? Karena Nabi perintahkan kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka acuannya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana kondisi para sahabat waktu sebelum waktu bersama Nabi? Artinya kan ini kan terjadi yang para imam tadi setelah sahabat ya. Nah, pada waktu sahabat itu apakah mereka melaksanakan juga? Tadi yang saya katakan riwayat Abu Suja, ya, salah seorang anak dari sahabat berkata kepada ayahnya, ya, Abu Suja, ya, wahai ayahku, bagaimana tanggapanmu tentang kunut subuh? Karena ayahnya sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya mengatakan, "Ai bunayya muhdath." Wahai anakku, kunut subuh ada sesuatu yang dibuat-buat. Kunut subuh sesuatu hal yang baru yang tidak ada sunnahnya. Ya. Makanya ini menjadi argumentasi yang menguatkan pendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Ini pendapat yang menguatkan ulama yang menyatakan bahwa kunut subuh itu dibangun di atas dalil yang dhaif. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Nah, karena tidak ada riwayat yang sahih Nabi SAW kunut subuh. Ya, kunut subuh rutin setiap subuh tidak ada. Nabi SAW pernah kunut subuh, tetapi itu kunut nazilah, bukan kunut ratib, bukan kunut rawatib. Ya, setiap sholat subuh kunut, tidak. Nabi pernah kunut, tapi kunut yang Nabi
hadirkan dalam salat itu kunut witir dan kunut nazilah, bukan kunut subuh. Ya, ini perlu dibedakan. Ya, bukan berarti Nabi tidak pernah kunut. Nabi pernah kunut, sering. Tapi kunutnya Nabi SAW bukan kunut subuh, kunut nazilah atau kunut witir. Makanya saya katakan tidak dimasukkan di sini kunut subuh. Tidak ada kunut subuh di sini. Di sini beliau sang pengarang kitab mengatakan al-qunutu fi salawatil khamsi lin nazilah. Kunut di dalam salat yang 5 waktu, kunut nazilah. Ini yang pertama. Yang kedua, kunutul witir. Kunut dalam salat witir. Tidak ada kunut subuh di sini. Ya. Karena memang ini menjadi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, maka itulah pentingnya mengapa saya sampaikan akar permasalahannya, agar kita tahu kenapa kok bisa berbeda pendapat sebagian kaum muslimin, ada yang kunut, ada yang tidak. Itu akar permasalahannya di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah yang dilandasan bagi Imam Syafi'i ada hadis lain selain Ustaz menjelaskan ini dan landasan bahwasanya kunut subuh itu hal yang wajib? tidak ada, itu saja. Itu saja. Itu hadis yang sangat jelas dan tegas menjadi dasar landasan beliau menyatakan bahwa kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan. Nah, karena pada intinya prinsip ulama secara umum sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, talibul hawa la yakfihi walau alfu dalil wa talibul ilm yakfihi walau hadithun wahid, atau kama qala rahimahullahu taala. Kata beliau, penuntut ilmu yang sejati, cukuplah riwayat yang datang kepadanya akan menjadi satu hujjah dia untuk memiliki keberanian menjadikannya sebagai landasan. Tetapi penuntut hawa nafsu tidak akan cukup bagi dia walaupun 1000 hadis yang disampaikan kepadanya. Ya, yang ingin saya tekankan di sini, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang sportif dengan dalil. Bukan hanya sebatas karena fanatik buta kepada mazhab. Ya, memang di negara kita mazhab yang dipakai mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Ya, akan tetapi tidak ada keharusan kita untuk fanatik kepada mazhab. Ingat, seseorang boleh bermazhab tetapi tidak boleh fanatik kepada mazhab itu. Artinya ketika memang dia menilai bahwa ada satu permasalahan dalam mazhab yang dia pilih ternyata bertentangan dengan riwayat-riwayat, maka tidak boleh dia fanatik mempertahankan apa yang menjadi acuan dalam mazhab, sedangkan telah jelas kepadanya hadis-hadis yang bertentangan dengan mazhab. Nah, dan ini permasalahan yang sangat dalam, ya, tentang sikap seseorang di dalam mazhab. Apakah dia harus taklid ataukah dia harus fanatik dengan mazhab atau bagaimana? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya? Hah? Baik, berarti kita pending lagi pembahasan tentang kunut nazilah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.